dengan mengkaji bersama-sama lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Maka yang selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Tuan Musonib, penulis kitab Syekh Hasabullah bin Sulaiman. Setelah menuliskan lafaz basmalah, beliau menuliskan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu alnya al-jinsi, bermakna segala, bukan jamak. Kalau jamak alhamdatu, maka ini alnya al-jinsi, segala puji bagi Allah. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, pujian secara bahasa artinya sanjungan dengan ungkapan kata-kata. Apa pujian? Sanjungan dengan ungkapan kata-kata. Itu pujian secara bahasa. Secara istilah, pujian itu hadirin yang dirahmati Allah, segala perbuatan yang ditujukan sebagai penghambaan kepada Sang Pemberi nikmat, baik pujiannya melalui lisan, melalui hati, atau melalui perbuatan. Maka pujian ini hadirin dirahmati Allah dilanjutkan setelah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Karena yang memang memberikan berbagai macam nikmat tidak lain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, pujian ada 4. Ada berapa, Bu? Ada 4. Pujian ada 4. Pertama, Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua, Allah memuji hambanya. Yang ketiga, hamba memuji Allah. Dan yang keempat, hamba memuji hamba. Mana itu Allah memuji dirinya sendiri? Dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Mana itu pujian kepada hamba? Allah memuji hambanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pujian Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana itu makhluk memuji Khalik, hamba memuji Tuhannya? Banyak. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Mana itu makhluk memuji makhluk? Ya banyak. Kayak kita sama teman, cakep amat lo hari ini, begitu. Kata dia, waduh, mau minjem duit nih rombanya. Jelek ujungnya, mau minjem duit nih kan, begitu. Kira-kira kita kalau sama temen senengan sama yang seneng muji, apa yang seneng minta? Muji apa minta? Seneng muji, ujung-ujungnya minta. Ujung-ujungnya minta, gitu. Muji mulu dia, muji mulu, begitu. Al-alamin maknanya ada 2. Yang pertama maknanya jin dan manusia. Maknanya jin dan manusia. Rabbil alamin, Tuhannya jin dan manusia. Artinya makhluk yang mempunyai pikiran. Jadi makhluk yang punya pikiran cuma 2. Satu jin, satu
manusia. Makanya maknanya Rabbil Alamin yang pertama jin dan manusia. Yang kedua al-alam, maknanya alam semesta. Dan itu yang sering kita pakai, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi sebenarnya alamin itu ada dua. Yang pertama jin dan manusia, yang kedua alam. Terserah memakai yang mana, tapi pada umumnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu, dan rahmat dari Allah, wassalamu, dan kesejahteraan dari Allah. Kenapa Tuan Musonib menuliskan wassalatu wassalamu, rahmat dari Allah, kesejahteraan dari Allah? Sebab Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kata ulama mutaqaddimin, makruh hukumnya kalau baca sholawat kagak ngucapin salam. Itu tadi kita baca sholawat enggak tuh? Baca sholawat, ngucapin salam enggak? Ada enggak tadi salamnya? Ada. Pertama, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Seperti ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Itu begitu. Jadi kata ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu, kalau ngucapin salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu sholawat namanya. Kalau nggak ngucapin assalamualaikum makruh. Makruh. Kata ulama mutaqaddimin nggak ngapa-ngapa. Mana dalilnya? Hadirin yang dirahmati Allah, surat Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bacalah sholawat, shollu wa sallimu, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi. Maka kalau baca sholawat awali dengan salam. Kalau baca sholawat awali dengan salam. Apa aja salamnya? Yang gampang aja. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang ditahiyat. Baru udah baca selawat. Mau selawat apa kek? Selawat nariyah silakan, selawat Jibril silakan. Sebab dalilnya begitu. Ucapkan selawat dan salam. Ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina, junjungan kami. Ada 3 makna. Yang pertama, sayyidina itu maknanya orang yang mempunyai penghulu alam. Yang kedua, orang yang mempunyai pasukan. Yang ketiga, orang yang manusia menjadi sandaran. Ini penghulu, artinya sayyidina. Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasul, bagaimana cara bersolawat kepadamu? Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu nggak ada sayyidinanya. Kenapa kita pakai sayyidina? Ibu, bapak hadirin yang dirahmati Allah, khuluqul adab khairum min samaril awamiri. Mendahulukan adab lebih penting ketimbang melaksanakan perintah. Mendahulukan adab lebih penting daripada mengerjakan perintah. Mana contohnya? Emak kita nyuruh nimba. Ngerti nimba enggak nih? Ngambil air dah. Nah, emak mau ngambil wudhu, tolong ambilin timbain air seember. Nah, kan dulu makan orang dulu belum ada pompa, belum ada listrik, belum kayak sekarang nimbanya air dituangin ke ember, embernya dibolongin, ditutupin sama apa Bang Awi? Sendal jepit. Dibolongin tuh. Kata maknya, nak, nimba seember, emak mau ngambil wudhu. Nyuruhnya nimba seember, tapi ama itu bocah ember diisiin, kolembak diisiin.
Kira-kira emaknya girang apa marah? Girang apa marah? Emang kenapa girang? Ya Allah, anak soleh, emak nyuruh ngambil air seember, galak bak-bak ditimbain, galak bak dipenuhin. Mudah-mudahan berkah ya nak, mudah-mudahan ini ya nak. Begitu enggak? Iya. Padahal perintahnya cuma ngisiin ember, tapi yang dipenuhin bak kolam. Itu namanya sulukil adab khairum min imtasilil awamiri. Melaksanakan adab lebih utama daripada mengerjakan perintah. Begitu juga Tuan Musonib menuliskan Sayyidina itu sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghargaan, dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana melaksanakan perintah Allah pakai Sayyidina? Dalam surat An-Nur ayat 63. Kata Allah berfirman dalam surat An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kad du'ai ba'dikum ba'do. Ini ayat turun gara-gara sahabat manggil Nabi Muhammad, 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 Muhammad. Kayak dia manggil babanya baik, kayak dia manggil temennya baik. Mohon maaf, kita manggil orang tua kita namanya Ali, kita panggil Ali, 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 Ali. Kata bapak kita, gue gampar loh. Songong banget sama orang tua. Bener apa enggak? Iya. Murid kita manggil Yati, 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 Yati. Marah nggak kita? Tersinggung nggak? Kurang adab di bocah sama guru, songong bener. Itu kita sama sesama manusia, apalagi ini pemimpinnya para manusia, pemimpinnya para nabi. Maka Tuan Musholib menuliskan kata Sayyidina. Tuh ayatnya surat An-Nur ayat 63. Sahabat manggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Turun ayat ini, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kad du'ai ba'dikum ba'do. Jangan kamu memanggil Muhammad seperti engkau memanggil teman di antaramu seenaknya aja. Enggak boleh, enggak adab. Makanya kata Sayyidina. Tapi kok Nabi disuruh baca sholawat, ditanya sama sahabat, ya Rasul baca sholawat bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak pakai Sayyidina. Nabi mah tawaddu, Nabi mah tawaddu. Lah kita yang mesti kudu paham, kudu tahu diri, kudu tahu diri. Itu makna Sayyidina. Muhammadin. Muhammadin asal katanya Hammada. Isim maf'ul sulasiyul majid. Artinya Hammada itu orang yang mempunyai sifat-sifat terpuji yang banyak. Itu Nabi. Jadi Hammada artinya orang yang mempunyai sifat-sifat terpuji yang banyak. Itu asal katanya Muhammad dari Hammada. Dari mana ini nama Muhammad nih? Dalam riwayat kakek Nabi Abdul Muttalib dapat ilham dari Allah. Dalam riwayat yang lain ibunya Nabi siapa? Sayyidatina Aminah dapat ilham namain Muhammad aja. Sebelum ini tidak ada di dalam dunia, di alam dunia orang yang namanya Muhammad. Yang pertama kali namanya Muhammad itu langsung dari Allah, baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutin namanya aja berkah. Disebutin namanya aja berkah. Setan takut kalau disebutin nama Muhammad, disebutin nama Nabi Muhammad. Kita sakit, urut-urut baca aja sholawat, insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Urut-urut aja. Kaki kita sakit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan keyakinan yang tinggi, insya Allah dengan keberkahan Nabi Yuna Muhammad bisa sembuh. Tuh, Sayyidil Mursalin, penghuru para nabi dan rasul.
pemimpin para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul 124.000 jumlahnya, yang menjadi pimpinannya, yang menjadi penghulunya, yang menjadi rajanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi. Siapa yang disebut keluarga Nabi? Pertama, yang disebut keluarga Nabi nih, Imam Syafi'i dalam tatanan bab zakat menyebut keluarga Nabi itu keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Muthalib. Jadi yang dimaksud keluarga Nabi, kata Imam Syafi'i, keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Muthalib. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas termasuk keluarga Nabi karena dari Bani Hashim. Sayyidina Utsman bin Affan bukan keluarga Nabi karena dari Bani Syam, walaupun dari jalur yang sama, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, yang dimaksud keluarga Nabi ahlu kasya, yang 5 orang. Siapa itu ahlu kasya? 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Sayyidatina Fatimah. Yang ketiga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, Sayyidina Hasan. Yang kelima, Sayyidina Husain. Itu keluarga Nabi. Keluarga Nabi. Yang ketiga, dalam tatanan doa, keluarga Nabi itu orang-orang yang bertakwa. Maka kalau ibu bapak bertakwa, dianggap keluarga Nabi. Dari mana dalilnya? Nabi pernah bilang, alun nabiyyin kullu taqiyyin, keluargaku adalah orang yang beriman bertakwa. Maka kalau kita beriman bertakwa, diakuin sebagai keluarga Nabi, diakuin dalam tatanan doa, dalam tatanan pujian. Orang beriman, orang bertakwa. Yang keempat, dalam tatanan doa, siapa itu keluarga Nabi? Orang yang beriman kepada Nabi, walaupun dia berbuat maksiat, yang penting beriman kepada Nabi, itu dianggap keluarga Nabi. Dan Tuan Musonib menekankan yang nomor 4. Keluarga Nabi itu siapa? Orang yang beriman kepada Nabi. Maka kita yang ngaji pada hari ini beriman sama Nabi, dianggap keluarga Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tuh. Maka kita jangan sampai ikut-ikutan begal nasab. Jangan sampai, mohon maaf, ikut-ikutan membatalkan nasab keturunan zuriat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarin di medsos rame. Yang penting kita orang ngaji, jangan sampai ikut-ikutan. Kenapa jangan sampai ikut-ikutan? Ulama udah sepakat, ijma ulama. Sumber hukum Islam diantaranya Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga qiyas, yang keempat ijma ulama. Maka kalau kata ijma ulama, itu udah termasuk sandaran hukum bagi kita. Ulama sedunia, ulama ahli nasab, ulama ahli hadis, ulama ahli tafsir, ulama ahli fikih, ulama apa aja ngakuin Ba'alawi turunan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita siapa? Make kagak ngakuin. Maka jangan ikut-ikutan. Nggak usah mikirin nasab, pikirin benasib. Nasib kita di akhirat. Udah selamat apa belum? Kalau sampai kita ikut-ikutan membatalkan nasab orang. Pikirin nasib kita di akhirat. Andai kata yang benar iman. Ini kan andai. Maka kita di akhirat nggak salah. Orang kita nggak benci, orang kita nggak mencaci maki, enggak. Tapi andai yang benar para ulama, udah pasti yang benar para ulama. Ba'alawi turunan Nabi,
Kalau kita ikut-ikutan mencaci, ikut-ikutan membenci, ikut-ikutan ngata-ngatain segala macam, na'udzubillah min jalik, bagaimana nanti kita di akhirat? Pengen syafaat Rasul, tapi anak cucunya kita caci maki. Kira-kira kakeknya marah apa enggak? Marah apa enggak? Mohon maaf, ada engkong, anaknya kita caci maki, engkongnya marah nggak sama kita? Marah sama kita? Emang kenapa? Cucu gua lo maki-maki, gua yang turun tangan, gitu kata dia. Maka hadirin yang dirahmati Allah, nggak usah, kita cari aman aja. Lebih baik salah mencintai ketimbang salah membenci. Lebih baik salah mencintai ketimbang salah membenci. Tapi kita ikut sama ulama aja, ikut sama ulama. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Sampai ini ngaji fikihnya nih. Ini kan baru pembukaan nih. Cuma karena judulnya fikih, mesti ada yang dibawa fikihnya. Sampai baca sholawat kepada keluarga Nabi itu kalau di sholat kita kagak ngerjain, kalau dalam sholat kita kagak ngelakuin, kagak baca, mesti sujud sahwi. Mesti sujud sahwi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alinya kagak. Mesti sujud sahwi. Begitu. Kenapa mesti sujud sahwi? Karena dalam sholat ada dua sunnah. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ketika meninggalkan sunnah ab'ad, sengaja ataupun lupa, begitu sadar, maka mesti sujud sahwi. Sujud sahwi. Apa sunnah ab'ad dalam sholat? 1. Tasyahud awal. 2. Duduk tasyahud awal. 3. Membaca sholawat atas Nabi di tasyahud awal. 4. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. 5. Membaca doa kunut ketika sholat subuh. 6. Membaca sholawat kepada Nabi di doa kunut. 7. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi di doa kunut. Maka kalau itu kita kagak lakuin, itu kita kagak kerjain, sujud sahwi kita. Apa itu sujud sahwi? Asal katanya sahwu, artinya lupa. Secara istilah apa? Sujud 2 kali manakala mengerjakan sebab-sebab yang menyebabkan sujud sahwi. Apa yang menyebabkan sujud sahwi? 1. Hadirin yang dirahmati Allah, yang membatalkan sholat kita lakuin. Kalau sengaja, kalau lupa enggak ngapa-ngapa. Apa kalau lupa enggak ngapa-ngapa? Bilangan rokaatnya lupa. Bilangan rokaatnya lupa. Contoh, Nabi sholat zuhur. Nabi sholat zuhur 4 rakaat. Yang biasa 4 rakaat nih. Tapi baru 2 rakaat Nabi salam. Baru 2 rakaat salam. Itu kalau sengaja batal. Tapi kalau nggak sengaja ganti sama sujud sahwi. Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Ketika 2 rakaat salam. Sahabat nggak ada yang berani nanya. Cuman sahabat ada yang namanya Zulyadain nanya, ya Rasulullah, ya Rasul, anista am qasiratis sholat, engkau lupa apalagi mengkosor sholat. Kata Nabi, lam anis walam qasiratis sholat, saya kagak lupa dan kagak lagi mengkosor sholat, tapi engkau baru sholat 2 rakaat ya Nabi. Nabi nanya sama sahabat, emang bener yang dibilang Zulyadain? Bener ya Nabi, baru 2 rakaat. Naik lagi 2 rakaat. Nambah 2 rakaat. Habis 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sujud lagi 2 rakaat. Nah ini ada sujud sahwi,
yang setelah salam, nanti ada sujud sahwi yang sebelum salam. Gampangnya begini dah. Umpama ibu bapak sholat di rumah, zuhur 4 rakaat, baru 2 rakaat salam. Kata bini kita, bang, emang abang lagi sholat qashar apa lupa? Lah kok baru 2 rakaat udah salam? Emang iya? Lah iya. Diri lagi, langsung aja takbir, langsung takbir, langsung nih niat Allahu Akbar, gak usah pakai usolli. Tadi udah di awal, dengan catatan jarak antara sholat yang pertama dengan nambah yang kedua nggak boleh lama, langsung nggak boleh. Bang, tadi sholat baru 2 rakaat. Emang iya? Iya. Udah gue madang dulu dah. Nggak kaci. Kalau begini mesti ngulang dari awal. Nggak boleh. Galak madang lah dipengenin. Atau yang membatalkan sholat. Bang, tadi sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat kan ya? Iya. Lah ngapa 2 udah salam? Emang iya? Iya. Ya, gua kentut. Kalau kentut ngambil wudhu lagi, nggak boleh nambah, ngulang dari awal. Ngulang dari awal. Itu syaratnya. Yang ketiga, bener-bener lupa. Bener-bener lupa, kayak tadi tuh. Bener-bener lupa. Itu kejadian. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, tidak tasyahud awal. Tidak duduk tasyahud awal. Maka nanti, hadirin yang dirahmati Allah, tasyahud awal itu bukan rukun. Maka kalau tidak tasyahud awal diganti dengan sujud sahwi. Cuman kalau kita jadi imam, kalau imam ngelakuin kesalahan atau lupa, biasanya makmum ngucapin subhanallah. Subhanallah. Maka imam mau bangkit dari sujud, seharusnya tasyahud awal, dia nggak tasyahud awal. Allah, subhanallah, boleh turun. Boleh turun. Imam baru Allah, subhanallah, boleh turun. Tapi kalau imam Allahu Akbar, makmum subhanallah, subhanallah, imam turun, batal. Imam turun, kenapa batal? Karena udah dalam posisi sempurna berdiri, kagak boleh. Makmumnya bilang, imam ini yang salah bukan gua. Batal juga dia. Batal juga. Batal juga. Pokoknya makmum itu artinya ngikut imam. Apa yang dikerjain imam, ikutin walaupun salah. Ntar ada rewardnya atau punishmentnya. Ini jangan so egois kita. Dia ini yang salah gitu, jangan. Kalau imam udah berdiri, kita berdiri. Sebab kalau nggak ikut berdiri, batal sholat kita. Atau hadirin yang dirahmati Allah, yang biasanya doa kunut, nggak doa kunut. Kan habis dari ruku nih, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Aturan makan Allahumma hdina fiman hadait. Ini pengen ruku baik, Allah, kata makmum subhanallah, diri lagi nggak apa-apa. Kita udah nyampe bawah, Allahu Akbar, subhanallah, mana galak banget lagi, subhanallah. Subhanallah. Kita berdiri lagi, udah begini, nggak apa-apa, berdiri lagi, masih boleh. Kapan batasan kagak boleh? Ketika rukun sujud udah terpenuhi semuanya. Mana rukun sujud? 2 telapak tangan, 2 lutut, 1 kening. Maka kalau udah kening nyentuh tempat sujud, mau makmum teriak-teriak subhanallah ya, kalau berdiri batal. Udah imam makmum turun, nanti diganti sama sujud sahwi. Maka itu Nabi pernah kayak gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dalam doa kunut, imam ada kondisi satu berdiri, enggak ada suaranya. Allahumma dina fiman hadait, amin. Wa afina fiman apait, amin. Wa tawallana fiman wa barik lana fima wa qina bi rahmatika syarra ma.
Tuh waktu imam diem, ibu bapak baca. Lanjutin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atau wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu baca. Kalau enggak baca, mesti sujud sahwi. Sebab itu rukun abad. Rukun abad. Yang selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah. Apa yang menyebabkan sujud sahwi? Rukun kaulinya pindah, memindah rukun kauli. Mana contohnya? Lagi ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok gue baca Fatihah ya? Pernah nggak kayak begitu? Alhamdulillah kagak pernah mah. Tapi kalau agama ada jalan keluarnya pasti pernah, pasti ada. Yang lagi ruku baca Al-Fatihah, yang lagi berdiri baca Subhanarabbil azim wa bihamdi. Itu merubah rukun kauli, mindahin. Yang keempat terkait gerakan sholat. Ragu-ragu rokaat sholat. Ragu-ragu rokaat sholat ini mungkin yang paling banyak. Apa ragu-ragu? Maka kata ulama ahli fikih, kalau ragu-ragu rokaat sholat, ambil bilangan yang paling kecil. 3 apa 4? 3 apa 4? 3 yakinin. Karena sholat lebih baik lebih ketimbang kurang. Kalau lebih, ditambelinnya dengan sujud sahwi. Kalau kurang, batal. Makanya 3 apa 4? 3 apa 4? 3. 2 apa 3? 2 apa 3? 2. 1 apa 4? 1 apa 4? Kebangetan. Ini gue udah 4 kali ya. Orang baru 1. Nah ini bedanya. Kalau lupa bilangan rokaat, ketika duduk tasyahud akhir, duduknya duduk tasyahud awal. Kita mau sujud sahwi. Duduknya rokaat terakhir, duduk tasyahud awal. Karena mau sujud sahwi. Bil alamina. Tangan begini Bu, tangan. Pak, tangan begini Pak, udah begini. Tangan dari sejak awal udah begini. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Tangannya diangkat dan mata kita mengarah ke telunjuk. Ini gede pahalanya karena mengamalkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kesatuan. Al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan perbuatan dengan anggota badan. Dalam satu periode 3 hal kita lakuin sekaligus. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan diturunin. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Atau sampai doa setelah itu. Jangan diturunin. Ada sebelah kita, tetangga kita, turun naik. Nggak usah dibilang, diem lu, jangan. Itu dalam mazhab Hanafi makruh, tapi kagak batal. Jangan ngeliatin dia, ngeliatin tangan kita. Sunnahnya begitu. Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud dalam kitab takrib di dalam hati, saya niat sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wala yasu 3 kali, atau subhana rabbil a'la bihamdi 3 kali. Udah begitu bangkit lagi nih, nggak usah robik feeling, nggak usah, sujud lagi. Subhana man la yanamu wala yasu. Duduk tahiyat akhir, nggak usah baca tahiyat lagi, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu begitu. Itu yang kalau sujud sahwi sebelum salam. Nah kalau sujud sahwi setelah salam, yang kayak tadi tuh, Pak, sholat zuhur berapa? 4. 2 kok udah salam, naik lagi 2. Naik 2. Ini rakaat terakhir nih. Allahu Akbar, rakaat terakhir. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Salam dulu, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru sujud 2 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata setan, gue udah gangguin, diampuni nama Allah. Suwe banget gitu.
Tuh. Itu ada dua cara. Ada dua cara. Kira-kira ingat apa enggak? Ingat apa enggak? Ini mesti maju, mesti maju. Lima orang maju 5 orang. Siapa aja dah, terserah. Saya nggak mau nunjuk guru semua soalnya. 5 orang. Kalau nggak praktek semuanya praktek berdiri semua berdiri. Diri semua. Ibu diri juga bu. Ibu diri juga. Diri aja. Diri praktek semua. Kalau denger doang lupa. Tapi kalau praktekin ingat itu. Nah, yang pertama nih, sujud sahwi setelah salam. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Kita baru 2 udah salam. Ini kita mau nambah. Allahu Akbar. Takbir semuanya. Allahu Akbar. Anggap ini rakaat terakhir. Sujud semua. Allahu Akbar. Dah. Anggap sujud yang kedua. Berarti langsung tahiyat akhir. Allahu Akbar. Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Saya lihat tangannya. Ntar dulu. Tangannya jangan ngelewatin lutut. Kalau bisa sejajar sama lutut. Yang penting jangan ngelewatin. Dari sejak awal tangannya udah begini. Udah begini, udah nunjuk. Cuman masih ke bawah. Kelihatan nggak? Jangan ngelewatin lutut. Tangan kanan dan tangan kiri. Jangan ngelewatin lutut. Apalagi begini. Pak, mohon maaf. Jangan ngelewatin lutut, matanya begini sejajar sama lutut. Coba semua. Ibu, mohon maaf ini ya. Udah semua. Jangan ngelewatin lutut. Sunnahnya begitu, sejajar sama lutut. Bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat dan mata kita melihat ke telunjuk. Singkat cerita, fil alamina innaka hamidum majid. Salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung sujud 2 kali. Dalam hati niat sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali dah. Allahu Akbar. Duduk lagi di antara 2 sujud. Sujud lagi sekali. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Udah nggak salam lagi. Karena salam yang pertama udah di rukun. Nggak salam lagi. Duduknya boleh tasahud awal, boleh tasahud akhir. Yang penting kagak salam. Karena yang terpenting salamnya rukun. Udah tadi yang pertama. Ini bedanya. Ini yang jarang kita alamin. Jarang nggak begini? Yang sering yang kedua nih. Yang sujud sahwinya sebelum salam. Tadi kan udah salam tuh. Itu yang kalau soal yang pertama, kasus yang pertama, yang udah ngomong segala macam, emang iya begitu. Nah ini kan udah di luar sholat. Kalau ini di dalam masih di dalam sholat. Yang kedua tuh gara-gara rokaatnya, gara-gara enggak tasahud awal, gara-gara enggak kunut, gara-gara enggak baca selawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, maka anggap ini rokaat terakhir. Duduknya duduk tasahud awal. Ini rokaat terakhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Sampai kelar fil alamina innaka hamidum majid. Salam dulu enggak? Sujud dalam hati niat, saya niat sujud sahwi. Sujud 1 2 3. Allah Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Sujud lagi 2 kali karena sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Duduk tawarruk. Duduk tahiyat akhir. Tadi udah salam belum? Belum. Tadi udah baca tahiyat belum? Udah belum? Udah.
Maka begitu duduk tahiyat akhir tinggal salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi anni adhaba anil hamma wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesulitan hidup dan duka cita. Itu lagi ngusap wajah. Kira-kira udah tahu belum bedanya? Udah tahu belum? Belum. Yang mana yang belumnya? Ini ngerti nggak nih? Ngerti nggak? Ngerti ya? Kalau udah praktek, insya Allah ingat dah. Enggak usah. Ya, duduk langsung sujud. Untuk membedakan antara sujud pertama, sujud kedua dengan duduk di antara dua sujud. Tapi nggak baca Rabbik Firli. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Sujud sahwi. Kalau sujud syukur, sujud tilawah, sujudnya cuma satu kali. Kalau sujud sahwi, sujudnya dua kali. Sujud syukur mana yang menyebabkan kita sujud syukur? Kalau kita dapat nikmat yang gede, kita terhindar dari bencana, maka disunnahkan sujud syukur. Dapat, mohon maaf, dapat gusuran umpamanya begitu. Bang Awi, dapat gusuran 15 miliar, alhamdulillah, sembuh dari penyakit. Udah mau ketabrak, nggak jadi ketabrak, sujud ya ketabrak pisan. Sujudnya nanti di rumah, di masjid. Maka ibu, ini kemarin nih, ibu direktur ngumumin jalan-jalan ke Bromo, alhamdulillah, dapat uang saku, alhamdulillah, sujud syukur. Jadi kalau kita dapat nikmat yang gede, 4 hal kita lakuin. 1, sholat sunnah 2 rakaat. 2, sedekah. 3, sujud syukur. Yang kedua, sholat sunnah 2 rakaat, sedekah. Yang ketiga, sujud syukur aja. Yang keempat, paling minimalnya ngucapin alhamdulillah. Paling minimalnya. Paling gede-gedenya ganjaran. Ini tanggal berapa sekarang ya? 22 ya? 21. Gajian tanggal berapa? Pernah belum gajian sujud syukur? Waduh. Sujud syukur. Ini paling minimal alhamdulillah doang. Kalau dapat nikmat, terhindar dari bencana, sujud syukur. Maka yang paling tinggi ranking pertama, sholat sunnah 2 rakaat, sedekah sama sujud syukur. Ranking 2, sholat sunnah sama sedekah. Ranking 3, sujud syukur doang. Ranking 4, ngucapin alhamdulillah. Yang kedua, kapan sujud syukur? Kalau terhindar dari bencana, tadi udah. Yang ketiga, kalau melihat orang maksiat. Lah kalau orang maksiat sujud syukur, bersyukur sama Allah sebab kita enggak ngelakuin maksiat yang sama. Yang keempat, mohon maaf, kita melihat ada orang yang mohon maaf, ada kekurangan, tangannya 1, kakinya empuk, cacat begitu, sujud syukur. Kalau sujud syukur, terima kasih sama Allah sebab kita sempurna. Itu begitu. Jangan melihat orang idih gitu. Sujud syukur dari masjid di rumah karena kita sempurna. Sujud syukur bagaimana? Apa kayak pemain bola habis ngegolin sujud syukur? Apa kayak penyanyi idol begitu diumumin sujud syukur? Sujud syukur itu turunan daripada sholat. Sujud sahwi turunan daripada sholat. Sujud tilawah turunan daripada sholat. Mesti punya wudhu, mesti tutup aurat, mesti ngadep kiblat. Bagaimana caranya? Habis gajian, kamu sholat.
Sujud syukur. Allahu Akbar. Tuh niat tuh dalam hati. Allah, saya niat sujud syukur lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Langsung sujud. Allahu Akbar. Nah, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu fi ibadikas sholihin. Panjang amat. Ya subhana rabbil a'la beda. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah ya Allah, gajian tahun ini nggak kepotong utang. Gitu. Alhamdulillah. Itu la in syakartum la azidan lakum. Kalau bersyukur bakal Allah senang. Allah senang kalau bersyukur. Makanya sujud syukur yang paling tinggi caranya kayak begitu. Caranya kayak begitu. Praktek lagi berdiri, praktek lagi. Praktek lagi. Kapan lagi nyuruh direktur berdiri? Nyuruh. Sujud syukur nih, sujud syukur. Sujud syukur, terserah gara-gara apa terserah. Terserah. Takbir. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa, langsung sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Tahiyat akhir. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung dah doa. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngomongin nama Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Anak saya lahir. Umpamanya bininya lahiran. Terima kasih ya Allah. Istri saya bunting lagi. Umpamanya. Terima kasih. Itu karunia dari Allah. Syukurin. Udah bisa belum? Udah. Itu begitu. Ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Sampai jam berapa ini? Dikit lagi ya, satu kata, 2 kalimat lagi. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sahbihi sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang disebut sahabat Nabi, kata ulama, 1, orang yang bertemu dengan Nabi, orang yang beriman kepada Nabi setelah Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu yang dikatakan sahabat Nabi. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas lahir ketika Nabi 3 tahun sebelum hijrah, artinya masih bocah, masih bayi, disebut sahabat Nabi karena ketemu dengan Nabi walaupun masih kecil. Ummi Abu Maktum sahabat Nabi walaupun matanya buta karena Nabi ngelihat dia, disebut sahabat Nabi. Nabi Isa sahabat Nabi. Kenapa? Di Palestina ketika mau Isra Mi'raj, Nabi Isa turun ketemu sama Nabi, berjumpa sama Nabi, disebut sahabat Nabi. Orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi setelah Nabi diangkat jadi Nabi Rasul, disebut dengan sahabat. Maka Warokoh bin Naufal bukan sahabat Nabi, pendeta yang melihat kenabian. Ini ciri-cirinya Nabi, lewat diawanin, dialingin nama awan, segala macam. Ini ciri Nabi. Kalau dia diangkat jadi Nabi, aku beriman kepada dia. Tapi kan Nabi belum diangkat, bukan sahabat. Siapa lagi bukan sahabat Nabi? Hah? Ois Al-Qarni bukan sahabat Nabi karena enggak pernah berjumpa dengan Nabi. Abu Jahal sahabat Nabi bukan? Dia kan ketemu sama Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan ketemu, sahabat Nabi bukan? Bukan, karena bukan sahabat, enggak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka iya, itu tadi saya bilang
nanti setelah dia masuk Islam baru sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab enggak sahabat Nabi, walaupun ketemu berjumpa sama Nabi tapi enggak beriman kepada Nabi, bukan sahabat Nabi. Pokoknya yang dikatakan sahabat orang yang berjumpa dengan Nabi, ketemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi sesudah Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Makanya ibunya Nabi, Sayyidatina Aminah bukan sahabat Nabi, karena enggak bertemu dengan Nabi ketika enggak beriman kepada Nabi setelah Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Keluarga. Sahabat belum tentu keluarga, tapi keluarga udah tentu sahabat. Begitu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, maka kita kalau cinta sama seseorang kudu cinta juga sama yang dicintai nama orang. Kita cinta sama orang, hormat juga sama yang dicintai nama yang kita cintai. Kita demen sama laki kita, maka kita juga mesti cinta sama emaknya, sama bapaknya, sama adiknya, sama abangnya. Kita cinta sama istri kita, kita mesti sayang juga sama emaknya dia, sama bapaknya dia, sama adiknya dia. Betul apa enggak? Ibu cinta enggak sama Nabi? Cinta enggak sama Nabi? Sama keluarga Nabi cinta enggak? Sayyidatina Aisyah itu keluarga Nabi. Cinta nggak sama keluarga Nabi? Sama Sayyidatina Aisyah cinta nggak? Sayyidatina Aisyah sholat, ibu mau sholat nggak? Sayyidatina Aisyah baca Quran, ibu baca Quran nggak? Sayyidatina Aisyah sholat witir, ibu mau sholat witir nggak? Sayyidatina Aisyah di madu, ibu mau nggak di madu? Nggak mau. Katanya cinta. Bapak nih. Cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama keluarga Nabi? Keluarga Nabi, Sayyidina Abu Bakar sholat, ikut sholat nggak? Ikut baca Quran ikut nggak? Sayyidina Abu Bakar qiyamul lail, ikut qiyamul lail nggak? Sayyidina Abu Bakar nikah lagi, mau nggak nikah lagi? Katanya cinta. Ada bininya kali ini ya? Ada bininya kali ini. Ustadz bagaimana sih ngajarin? Ya kan saya kan ngasih soal, saya juga yang ngasih jawabannya. Maka nanti kalau pulang ditanya sama laki, itu ngapa tadi wa'ala alihi mesti juga cinta sama keluarga Nabi. Kalau lu cinta keluarga Nabi, Nabi sholat, ikut sholat. Nabi puasa, ikut puasa. Nabi poligami, lu mau nggak dipoligami? Mau, bilang aja mau. Mau bilang. Oh mau? Ya kan saya ngasih soal, saya ngasih jawabannya juga. Mau bang, cuman emang lu kapan jadi nabi? Begitu. Bener nggak? Iya tuh. Tuh hadirin yang dirahmati Allah. Wattabi'ina lahum bi isanin ila yaumiddin. Tabi'in itu orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Tabi'in orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Maka sanad kita bersambung. Saya ngaji sama Tuan Guru Kiai Fahrudin Al-Bantani. Tuan Guru ngaji lagi sama gurunya, gurunya ngaji sama para habaib terus ngaji sama tabi'in ngaji sama tabi'in ngaji sama sahabat ngaji sama rasul ngaji sama Jibril langsung dari Allah. Itu namanya sanad keilmuan. Al isnadu fiddin laulal isnadu maqala masya'a. Sanad itu bagian dari agama. Maka saya ngomong apa yang diomongin guru saya ngomong apa yang diomongin gurunya. Sebab kalau orang ngaji nggak ada gurunya, nggak pakai sanad, dia bakal ngomong sesuka hatinya, kayak Iman ngomong sesuka hatinya. Dewi seluruh ulama dunia mengakui, gua kagak ngakuin. PA kagak ngaji. Pokoknya nyari aman, ikut ulama aja. Ila yaumiddin, sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat.
Ini aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.